Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Yep Saiful Milah akan memaparkan mengapa kurikulum perlu berubah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita simak video berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu berubah? Karena kurikulum itu sendiri harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada tayangan video sering kita melihat bahwa saat ini siswa dan guru harus mengikuti perkembangan zaman, yakni mampu beradaptasi dengan literasi digital dalam proses pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum, sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya itu sendiri. Namun sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu. Itu tertuang di dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Adapun peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran, sedangkan kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Menurut Ralph Tyler, komponen kurikulum terdiri atas tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Lalu apa urgensinya perubahan kurikulum? Kurikulum itu dinamis, tidak statis. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu? Mari kita lihat contoh kecil. Zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik. Seiring perkembangan zaman, perlahan kita diperkenalkan dengan yang namanya komputer, yang mana masih sebatas kita diajarkan untuk menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk, tidak seperti saat ini. Dan coba kita amati anak pada zaman sekarang, mereka lahir dengan teknologi di tangannya, bahkan anak sekecil batita pun mereka sudah pandai memainkan smartphone atau handphone yang ada di genggamannya. Mari kita tanya cita-cita anak didik kita. Mungkin saat kita menjadi murid, cita-cita kita hanya ingin menjadi pilot, dokter, polisi, guru ketika ditanya oleh guru kita. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita sekarang lebih beragam, dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan di dalam benak kita. Ketika ditanya, mereka ada yang ingin menjadi ilustrator, ada yang ingin menjadi animasi karakter kartun, arsitek, ingin membuat aplikasi game, ingin menjadi YouTuber, dan lain-lainnya. Nah, inilah sebabnya mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, yaitu agar kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang dan mampu memandang ke depan. Sebagaimana telah diungkapkan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah
menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi bagaimana? Dapatkah kurikulum itu berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harusnya dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Lalu bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk keberhasilan mewujudkan perubahan kurikulum itu, maka seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Itulah uraian dari saya mengapa kurikulum perlu berubah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.